SD semester 7 UT Bandung. Di sini saya akan memaparkan praktikum ketiga saya, yaitu tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada makhluk hidup. Di sini ada dua pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu pada tumbuhan, dan yang kedua yaitu pada hewan. Di sini saya sudah menyiapkan 2 gelas kaca diberi nama pot A dan pot B, dan juga kacang merah yang sudah direndam. Tak lupa pula air yang secukupnya dan juga kertas saring yang sudah digulung-gulung. Pertama, kita melakukan untuk pot A yaitu memasukkan kertas saring dan juga biji kacang merah ke dalam pot A. Lakukan selang-seling antara biji kacang merah dengan kertas saring, dilakukan secara merata ke dalam pot A. Setelah itu, kita masukkan air secukupnya agar air tersebut menyerap ke dalam kertas saring dan juga untuk membasuhi biji kacang merah. Lakukan hal ini kepada pot B. Setelah ini, jadi antara pot A dengan pot B yang sudah diisi dengan biji kacang merah dan juga kertas saring. Kita tunggu selama pengamatan 2 minggu. Ini adalah pengamatan hari pertama. Bisa dilihat untuk pot A belum terjadi perubahan pada biji kacang merah. Sedangkan untuk pot B sudah ada tanda-tanda terjadinya pada biji kacang merah, yaitu akar atau tunas. Ini adalah pengamatan hari pertama. Ini adalah pengamatan hari kedua. Untuk pot A masih terlihat belum ada tanda-tanda perubahan pada biji kacang merah. Namun untuk pot B sudah terjadi perubahan, salah satunya yang seperti ini, dan yang satunya lagi pada sebelumnya sudah mulai terlihat panjang akarnya atau batang. Ini adalah pengamatan hari kedua. Ini adalah pengamatan hari ketiga, di mana pada pengamatan tumbuhan biji kacang merah berkembang pesat, diantaranya adalah pada pot B, yaitu terlihat ada satu lagi yang tumbuh tunasnya, dan juga yang sebelumnya terlihat akarnya memanjang, juga batangnya sudah menjulang tinggi ke atas. Ini adalah pengamatan hari ketiga pada pot A dan pot B. Ini adalah pengamatan hari keempat. Pada pot A masih terlihat biasa saja, sedangkan untuk pot B yang sebelumnya sudah mulai menumbuh, yang satunya lagi yang ada akarnya sudah mulai memanjang, dan di depan akar itu bertumbuh kembali bijinya, dan batangnya sudah menjulang tinggi ke atas serta sudah tumbuh daun. Ini adalah pengamatan hari keempat pada pot A dan pot B.
Langsung saja, ini adalah hari terakhir atau hari ke-14 di mana pot A tetap tidak bertumbuh meskipun sudah ditambahkan air, dan terlihat biji kacang merah tidak tumbuh atau tidak nampak tunasnya. Sedangkan untuk pot B yang sebelumnya yaitu sudah tumbuh satu, namun agak layu, dan satunya lagi yang sebelumnya menjulang tinggi ke atas, ditambah yang ketiga yaitu sudah ada kuncup daun, itu kisaran 10 cm dengan akar 2 cm, dan yang menjulang tinggi ke atas itu sudah cukup agak berat ke bawah, jadi tidak tumbuh menjulang tinggi berdiri tegap. Ini kisaran ada 30 cm dengan daun yang ada. Saya tidak mengambil step by step karena untuk mengefisienkan waktu. Pada pengamatan ini saya sudah menyediakan pisang dan juga tape. Lalu ada tisu sebagai pengganti kertas saring dan juga 2 buah tempat yang akan dimasukkan. Lalu ada karet dan juga kertas puring untuk menutup wadah tersebut. Pertama, kita membuat 6 bagian pada pisang perbandingan 6/1 pada tape, lalu kita haluskan. Kita haluskan tiap pisang dan juga tape, lalu kita campurkan. Setelah itu kita aduk merata sampai adonan ini seperti bubur. Setelah diaduk dan merata dan sudah seperti bubur, saya akan memasukkan adonan tersebut kepada tiap-tiap wadah. Di sini kita akan membagi dua, kita akan memasukkannya kepada wadah yang panjang, yaitu sekiranya secukupnya 2 sendok atau 2 lebih. Setelahnya sudah dimasukkan dan diratakan, kita lakukan kepada wadah yang selanjutnya. Sama, kita masukkan semua, lalu kita ratakan. Setelah itu kita masukkan kertas tisu kepada tiap-tiap wadah. Sebelumnya kita ratakan atau kita bentuk sedemikian rupa agar bisa masuk ke dalam wadah, namun tidak menutupi pada bagian-bagian adonan yang setelah dimasukkan. Lakukan ulang kepada wadah yang selanjutnya. Karena saya kesulitan mendapatkan lalat buah, jadi saya hanya memasukkan sedikit lalat buah pada tiap-tiap toples. Masing-masing ada 2 toples, jadi total untuk lalat buah ada sebanyak 6 lalat buah. Ini adalah toples pertama, dan yang satunya lagi ini adalah toples yang kedua. Lalu saya akan diamkan sampai beberapa hari. Untuk mengefisienkan waktu, ini adalah hari keempat, di mana wadah yang pertama dan wadah yang kedua sudah ada
pengamatan atau perkembangbiakan, di mana pada sebelumnya yaitu ada telur yang menetas dan di dalamnya masih ada lalat buah yang hidup. Di sini terlihat ada beberapa telur yang menetas dan menjadi larva. Mungkin tidak terlihat karena ini terkena belit, namun jika dilihat lebih teliti, di bawahnya, di dalam makanan tape dan pisang ini sudah tumbuh larva. Nah, di sini sudah terlihat larva sedang berjalan, itu sudah terlihat larva untuk wadah yang pertama yang menempel pada wadah. Lalu ini yang kedua. Untuk yang kedua, lalat buahnya masih tetap hidup dan terlihat juga larva di dalam makanan atau tisu yang di dalamnya. Larva terlihat sekali. Juga ada pupa yang menempel di dinding wadah. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan dan perkembangan hewan pada lalat buah. Ini adalah pengamatan hari ke-7 untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan lalat buah. Pada wadah pertama, sebagian lalat buah ada yang mati dan masih ada yang hidup. Namun di sini sudah terlihat semua larva sudah menjadi pupa, di mana pupa yang awalnya berwarna putih sekarang berubah menjadi kecoklatan. Ini untuk wadah yang pertama, lebih dominan pupa coklat, dan untuk wadah yang kedua sama, sebagian lalat buah ada yang hidup dan sebagian ada yang mati. Di sini terlihat pupa menempel kepada wadah. Dan ini lebih sedikit dibandingkan wadah yang sebelumnya pupanya. Ini adalah hari terakhir atau hari ke-11, di mana yang tadinya pupa yang berwarna coklat kebesaran sudah berubah menjadi imago dan berubah kembali menjadi fase lalat yang dewasa. Ini sudah terlihat di wadah yang satu. Ini sudah mulai berterbangan lalat buahnya dan banyak. Sudah banyak yang menetas dan berterbangan. Di wadah yang satunya lagi pun sama. Ada yang sebagian tidak menetas dan ada yang menetas. Dan ini di sini lebih besar, lalat buahnya lebih banyak dan lebih besar dibandingkan wadah yang tadi. Di sini bisa dilihat ada yang berterbangan. Hal ini menandakan pupa sudah menjadi fase lalat dewasa. Berdasarkan hasil pengamatan, disimpulkan bahwa untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang merah, disimpulkan organisme merupakan hasil dari pembelahan sel, pembesaran sel, serta diferensiasi sel. Proses pertumbuhan dan perkembangan kacang merah, khususnya dari waktu ke waktu, mengalami perubahan tumbuh apabila dilihat dari bertambahnya tinggi, jumlah daun, diameter akar, dan batang pada tanamannya. Berdasarkan hasil pengamatan pada pertumbuhan dan perkembangan lalat buah, dapat disimpulkan bahwa tahapan fase daur hidup Drosophila sp adalah telur,
kemudian berubah menjadi larva, selanjutnya berubah menjadi pupa, menetas berubah menjadi lalat muda, dan terakhir menjadi lalat dewasa atau imago. Hal ini dapat terlihat pada waktu ke waktu pada perubahan fase daur hidup Drosophila sp.